Hai YouTubers! Selama berabad-abad, kisah tentang kapal tenggelam yang penuh dengan harta karun telah memikat perhatian manusia di seluruh dunia. Kisah tentang kapal-kapal karam penuh harta karun ini seringkali syarat dengan emas dan permata, tersembunyi di bawah kedalaman laut yang telah menjadi pokok cerita rakyat dari generasi ke generasi. Sekarang, berkat berkembangan yang terbaru dan teknologi eksplorasi dan pemetaan bawah air, tampaknya beberapa dari kisah ini benar adanya. Inilah deretan penemuan kapal karam yang penuh dengan harta karun. Kapal karam Korsel. Tim pencari harta karun Korea Selatan berhasil menemukan bangkai kapal perang Rusia Dmitry Donskoy yang tenggelam 113 tahun lalu. Kapal perang ini ditinggalkan di perairan Pulau Ulengedo tahun 1905 agar tidak jatuh ke tangan Jepang menyusul pertempuran Tsushima. Kapal Dmitry Donskoy membawa pasukan emas untuk skuadron Pasifik kedua saat tenggelam. Seluruh emas itu saat ini bernilai 113 miliar dolar atau 1.770 triliun rupiah. Para penyelam Channel Group telah mencari runtuhan kapal ini selama beberapa tahun dan akhirnya menemukan lokasi kapal itu. Kapal ini tenggelam di kedalaman 434 meter sekitar 1,6 km dari pantai Pulau Ulengedo. Tim eksplorasi memastikan runtuhan kapal itu adalah Dmitry Donskoy karena bentuk layar dan tiang-tiangnya sama dengan kapal yang hilang itu. Kapal Rusia ini memiliki 3 tiang layar, 2 cerobong asap, serta menggunakan tenaga angin dan uap untuk berlayar. Kepastian berikutnya diperoleh sehari setelah penemuan itu setelah ditemukan nama kapal yang ditulis di huruf Cyrillic di Britania. Para penyelam mengatakan kondisi buritan kapal amat buruk, begitu pula lambungnya yang terbelah. Namun sebagian besar dek atasnya masih utuh. Lapisan baja di lambung kapal masih dalam kondisi cukup bagus, sementara meriam, senapan mesin, jangkar, dan kemudi masih berada di tempatnya masing-masing. Sementara itu kotak-kotak besi dalam jumlah besar ditemukan di ruang penyimpanan. Diduga kuat kotak-kotak besi itu berisi emas, meski para penyelam belum berhasil membukanya. Operasi pengangkatan bangkai kapal itu dari dasar laut dikerjakan bersama perusahaan dari China, Kanada, dan Inggris. Channel Group yakin terdapat setidaknya 200 ton emas di kapal itu yang kini bernilai lebih dari 1.700 triliun rupiah. Jika perkiraan ini benar, maka Channel Group harus mendonasikan 10% hasil temuan itu untuk membantu pembangunan Pulau Ulengedo yang meski nyaris tak berpenduduk, tapi merupakan daerah tujuan wisata penting di Korea Selatan. Sedangkan 10% lainnya harus diberikan kepada pemerintah Rusia sebagai pemilik kapal. Uang itu nantinya akan digunakan untuk membangun sejumlah proyek seperti jalur kereta api yang menghubungkan Korea Selatan dan Rusia dengan melintasi Korea Utara. Dmitry Donskoy selesai dibangun tahun 1883 dan menghabiskan sebagian besar masa tugasnya di Laut Tengah sebelum bergabung dengan Skuadron Kedua Pasifik Angkatan Laut Rusia tahun 1904. Setelah sebagian besar kekuatan pasukan Rusia Timur jauh dihancurkan Jepang. Kapal ini bertugas mengawal kapal angkut dan berada di bagian belakang konvoi saat dicegat armada Jepang yang lebih besar pada Mei 1905. Pencegatan itulah yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai pertempuran Tsushima yang berujung pada kekalahan Rusia. Saat itu Rusia sebanyak 21 dari 28 kapal tenggelam dan menewaskan 4.500 tentara. Sementara Jepang hanya kehilangan 3 kapal dan 117 tentara tewas. Dmitry Donskoy berhasil menyingkir dari pertempuran itu meski rusak parah. Kapal itu berusaha berlayar menuju pelabuhan Vladivostok, Rusia. Namun sebelum tiba di kota pelabuhan itu, kapal-kapal perang kembali mencegat dan menembaki kapal Dmitry Donskoy. Akibatnya 60 orang kru tewas dan 120 lainnya terluka, termasuk Kapten Ivan Lebedev yang kemudian memerintahkan untuk berlabuh di lepas pantai Ulengedo yang membawa pasukannya ke darat. Sehari kemudian kapal itu ditenggelamkan agar tidak jatuh ke tangan Jepang. Sementara Kapten Lebedev akhirnya meninggal dunia karena luka yang terlalu parah. Kapal karam Spanyol. Harta karun berupa koin emas dan batu permata belum lama ini ditemukan di sebuah kapal karam Spanyol berusia 366 tahun di Bahama. Kapal ini dikenal dengan nama Nuestra Senora de las Maravillas yang mempunyai bobot 808 metrik ton. Sebelum karam, kapal ini melakukan ke Spanyol dan Kolombia pada tahun 1656 untuk mengambil muatan perak. Namun di perjalanan kapal ini mengalami kesalahan navigasi yang menyebabkan bertabrakan dengan kapal Spanyol lain. Kecelakaan itu akhirnya membuat kapal kandas dan diperkirakan sebanyak 600 hingga 650 orang di dalamnya tewas. Dan lebih dari 3 abad kemudian, puing-puing kapal karam itu tersebar 13 km di dasar laut.
Untuk melestarikan apa yang tersisa dari kapal dan muatan yang berharga tersebut, tim pelestarian dan arkeolog bawah air internasional telah bekerja untuk memulihkan benda-benda, termasuk harta karun di kapal karam Samudra Atlantik sekitar 70 km lepas pantai Bahama ini. Sejarawan sering menganggap kapal Maravillas sebagai salah satu kapal besar Spanyol yang penuh dengan harta karun. Sebagian besar harta karun berjumlah sekitar 3,5 juta item yang kemungkinan sudah jadi sasaran para penjara sepanjang tahun 1956 hingga 90-an. Allen Exploration atau Allen X, organisasi yang berspesialisasi dalam penemuan bangkai kapal bersejarah pun kemudian bekerja sama dengan pemerintah Bahama untuk melindungi apa yang tersisa dalam bangkai kapal dan muatannya. Maravillas adalah bagian ikonik dari sejarah maritim. Namun sayang sudah banyak hancur karena penjarahan di abad 17 dan ke-18. Meskipun begitu masih ada harta karun yang beda-beda juga dalam kapal karam itu yang bisa diselamatkan. Selama 2 tahun terakhir, Allen dan timnya berhasil menemukan sejumlah barang dari reruntuhan kapal, termasuk sisa-sisa terakhir kapal itu sendiri. Beberapa di antaranya adalah pemberat batu, pengait besi untuk menyatukan lambung dan mur sayap dari alat navigasi perunggu yang disebut astrolabe. Temuan lain termasuk barang-barang yang digunakan oleh awak kapal seperti guci dari Spanyol, piring dari China dan Meksiko, barang-barang pribadi seperti gagang pedang perak, cincin mutiara, botol anggur, dan 4 liontin yang dikenakan oleh Ksatria Ordo Santiago, ordo keagamaan dan militer Spanyol juga Portugis di abad ke-12. Selain itu, di antara harta karun di kapal karam tersebut yang ditemukan salah satu liontin emas oval yang menggambarkan atau kemungkinan mewakili 12 rasul. Bagian liontin ini bertahan di perairan yang keras dan bagaimana kita berhasil menemukannya adalah keajaiban Maravillas. Akan tetapi kemungkinan yang paling menarik dari semua temuan adalah kargo bernilai yang diangkut oleh Maravillas. Kargo berharga ini membuat tumpukan koin perak, emas, zamrud, batu temitis, dan juga batangan perak seberat 34 kg. Tim Allen Aqsa sedang memberikan segala sesuatu mulai dari keramik hingga batu permata berharga untuk memaksimalkan pengetahuan yang didapat di bangkai kapal kepada dunia. Berbagai barang yang ditemukan dan harta karun emas permata di kapal karam Maravillas tersebut akan menjadi koleksi permanen Museum Bahari Bahama. Kapal karam misterius. Para arkeolog di China berhasil menemukan sebuah kapal karam misterius yang penuh dengan harta karun yang sudah berada di bawah air Sungai Yangtze selama 150 tahun. Kapal setinggi 125 kaki itu diangkat dari tempat peristirahatannya di dasar sungai terpanjang di Asia ini, dan beberapa hasil rekaman yang ada di dalamnya telah terungkap oleh tim penemu bangkai kapal karam ini dinamai Muara Yangtze nomor 2 dan menyatakan sebagai salah satu bangkai kapal terbesar di paling terpelihara yang pernah ditemukan di China. Di kapal tersebut, para arkeolog menemukan barang pecah belah buatan Tiongkok, termasuk guci dan mangkuk, serta sejumlah artefak kerajinan tangan lainnya. Ada potongan tanah liat, potongan-potongan kayu, dan bahkan 1 atau 2 tangki hookah Vietnam. Keadaan kapal ini, serta barang-barang yang mereka temukan di dalamnya sangat penting bagi mereka yang tertarik untuk mempelajari sejarah pembuatan kapal, pembuatan keramik di Tiongkok, dan industri perkapalan. Bangkai kapal ini sebenarnya sudah ditemukan tahun 2015, tapi mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun dengan susah payah memeriksa dan memetakan situs bawah air tempat bangkai kapal ini bersemayam. Dan pada 21 November lalu, mereka akhirnya mengangkatnya dari dasar sungai. Operasi pengangkatan memakan waktu sekitar 3 jam dengan menggunakan 22 balok baja melengkung besar untuk mengangkat kapal dan ruang kedap air ke permukaan. Menurut media lokal, berat keseluruhan kapal ini mencapai 8.000 ton. Kapal ini sebagian besar utuh dan lebarnya 33 kaki dengan 31 kabin. Mereka sejauh ini dapat memastikan bahwa kapal kayu tersebut berasal dari sekitar tahun 1862 hingga 1875, selama periode yang dikenal sebagai periode Tongxi dari dinasti Qing. Kapal misterius ini berada hanya 5,5 meter di bawah Yangtze, dekat ujung pulau Hengsha, dekat distrik Chongming di Shanghai. Sekarang tim eksplorasi ini akan melakukan lebih banyak penelitian. Tim eksplorasi tampaknya sangat beruntung karena bangkai kapal tidak berada di dasar sungai yang berlumpur. Bangkai kapal ini dibawa ke dermaga di bekas galangan kapal di Shanghai, di mana para ilmuwan dan arkeolog mereka akan benar-benar mengungkap detail tentang apa yang terjadi pada kapal tersebut. Pada akhirnya, bahkan kapal ini bisa saja diubah jadi museum kapal karam sebagai bagian dari rencana warisan budaya yang diselenggarakan oleh kota Shanghai.